Daunnya tampak terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Korsum TV, selamat kembali ketemu dengan saya Dani Supriyadi, yang mana saat ini saya sedang berhadapan dengan seorang ulama besar. Itu adalah yang tenar dijuluki Eyang Tiaw, yang mana Eyang Tiaw ini adalah putra daerah dan lahir di Pajagan juga ya. Asli. Jadi ini akan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Eyang Tiaw, seperti apa perjalanannya gitu. Jadi nanti banyak yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan seorang Eyang Tiaw yang menjelma sekarang menjadi ulama ataupun kiai. Nah, dalam hal ini ikuti terus perjalanan kami Korsum TV ya, sobat. Kita langsung ke beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran berkhair hatta bila wa masalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adem pemirsa, adem luar biasa. Eyang Tiaw ini luar biasa, selalu memberikan motivasi dan solusi. Yang apa kabar? Alhamdulillah sehat, berkat doa juga. Apa aja aktivitas Eyang sekarang? Untuk sementara ini karena berhubung COVID, jadi kita memang ikuti aturan pemerintah, diam di rumah lebih baik, gitu kan. Tapi kadang-kadang sekali-kali suka ada panggilan buat kegiatan pengajian ibu-ibu rutinan, atau juga sekarang kan ini lagi musim rega, suka ngisi acara kegiatan. Ya. Tetap jaga jarak, itu cuci tangan dengan sabun. Kita ikuti aturan pemerintah karena kita hidup bernegara. Terusnya Kegiatan sehari-hari ya lebih ke majelis. Selain itu juga melayani tamu, karena kita di sini juga sebagai pelayan Allah. Artinya membantu orang-orang secara ikhlas. Siapapun yang membutuhkan, kita tidak pernah memandang bulu. Mau orang kaya, orang miskin, tetap kita yang layani. Profesional. Ini yang saya jujur aja, jadi kok ada ya di Sumedang ataupun ya, saya belum pernah mendengar, jujur saja. Adapun saya pernah mendengar itu dari pemberitaan ya, kalau nggak salah, berita online. Ini namanya Eyang Tiaw. Eyang Tiaw. Apa ya? Kok bisa ya orang Sunda kok namanya Tiaw gitu. Nah ini saya mau nanya ke Eyang tuh, gimana sih dulunya kok bisa sampai punya julukan Eyang Tiaw, ataupun yang Eyangnya seperti apa, kok bisa menjelma sekarang? Dulunya gimana sih Eyang? Apakah Eyang pernah mohon izin, mohon maaf, apakah Eyang sekarang punya majelis, punya sering ceramah? Dulunya Eyang jebolan pesantren mana, bagaimana gitu? Mohon ngobrol-ngobrol aja ya. Boleh. Awalnya gini, memiliki nama Tiaw itu berlatar belakang dari dulu. Sebenarnya saya kan lebih hobi ke dunia seni, dunia entertain. Berawal dari atraksi sebenarnya. Di tahun 97 kalau nggak salah, saya ngisi acara panggung hiburan 17 Agustus. Ketika itu acara debus, pesta rakyat 17 Agustus diadakan oleh
Karang Taruna. Saya tampil di situ debus bersama dengan Pak Iwan. Saya dipukul oleh batu besar di dalam perut. Karena kebetulan saya juga merupakan salah satu pewaris debus dari orang tua. Kakek nenek buyut dulu ahli lais. Lais itu atraksi-atraksi yang unik-unik. Jadi saya di situ tampil. Memang mulia, itu disambut oleh masyarakat ketika itu memang aneh. Tahun 97. Tahun 97. Jadi tahun 97 saudara menalinlah ke Aheri di Situraja. Dari Aheri Situraja dikenalinlah ke Dalang Ono. Awalnya nih, awal karirnya sampai begini. Dari Dalang Ono dikenalinlah ke Pak Misbah, Pak Bupati Sumedang ketika itu. Nah, ketika itu tampil di acara pesta rakyat ulang tahun Kabupaten Sumedang di Danau. Saya tampil di situ. Meriah. Itu fokus di panggung utama ketika itu. Debus sama yang dilakukan debus kayak magician debus, kayak debus. Bukan golok, tapi lebih ke atraksi yang nyaman kayak laisin tren, kita dimasukin kurungan ayam, kita hilang jadi ayam ketika itu. Nah, di antara berjubalnya penonton ada salah satu penonton yang tertarik. Itu namanya Pak Wahyat, orang Tanjung Sari, seputaran Cigendel. Nah, disitulah saya diambil alih keliling Jawa Barat. Tata letaknya kerjasama dengan desa-desa setempat. Ketika itu masih gampang, prosedur, peraturan, izin kelilingnya masih gampang ketika itu. Tahun 97 masih gampang. Tapi bukan dagang obat, bukan. Cuma hanya menampilkan keunikan tradisi daerah Jawa Barat. Lebih ke kesundaan, seni Sunda. Keliling Jawa Barat, sampai dikenal. Nah, ketika keliling ada salah satu orang entertain, lebih ke event organizer di Jakarta. Saya diambil alih. Diambil alih di Jakarta sampai saya dikontrak oleh salah satu stasiun TV swasta. Saya masuk di perfilman Wiro Sableng. Waktu itu perfilman Wiro Sableng, episode Pangeran Matahari. Waktu itu Pak Heri Topan masih ada. Sekarang kan udah almarhum, bersama Ken waktu itu tampil. Nah, setelah itu karena seringnya terjun di dunia entertain, karena udah bergulut di kalangan masyarakat Jakarta, saya ketemulah dengan orang Indonesia asli. Udah menjadi orang Indonesia, tapi dia masih keturunan Cina, Tibet. Apa boleh sebut namanya? Boleh. Dia margali keturunan, sebut namanya Lim Kinyo. Iya, dia seorang sosok. Belajar sama dia. Tahun berapa? Di antara tahun 99-an. Tahun 99. Saya belajar di sana, diajak bantuin dia. Padahal dia agamanya Konghucu. Nah, kemudian setelah itu karena dia tertarik, karena mungkin saya rajin sholat lah, rajin ngaji lah gitu kan. Akhirnya dia menyuruh saya mengislamkan keluarganya, belajar ngaji. Sebelum diislamkan belajar ngaji, ngajarin ngaji, Limkinyonya diajarin ngaji, anak-anaknya diajarin ngaji. Di sini masih di Indonesia, di Jakarta. Nah, setelah pintar baca-baca Al-Quran, kemudian saya dibawa ke Tibet. Keturunannya ke Tibet dibawa selama 8 bulan di sana di Tibet. Nah, ngajarin ngaji keluarganya. Kalau nggak salah ada 12 keluarga diajarin ngaji selama 8 bulan. Setelah selesai ngajarin ngaji, baru saya dikasih nama Tiao. Di sana di Tibet dikasih waris nama Tiao gitu kan. Arti Tiao itu sendiri juta, kalau bahasa Mandarin itu juta. Tiao ya. Tiao kayak Tiao 1 juta, kayak Tiao lah gitu, Tiao gitu. Jadi intinya lebih ke bahwa ini orang dari 1 juta orang jarang yang mampu mengislamkan keluarga Lim. Karena itu memang yang mau mengajak Islam banyak, cuma yang menembus ke hatinya cuma saya gitu ya. Akhirnya saya dikasih nama
Tio. Awalnya nama saya sebenarnya Suryana. Nah kemudian karena sering sakit-sakitan dulu waktu kecil, Pernah kecil? Masa kecil masa kecil, geletik kata-kata orang Sunda mah, reriwit. Nah digantilah jadi Winata. Nah nama Winata ini ternyata bawa hoki juga. Nah sampai di Tibet, setelah disebut di sana ya akhirnya dikasih nama Tio, digabungkan lah jadi Tio Winata. Sampai saat ini orang memanggilnya Tio Winata. Di KTP pun juga Tio Winata. Cuma kalau di ijazah enggak. Di ijazah hanya Winata. Karena walaupun saya sekolah pun karena hasil pendidikannya kan nggak dipakai ijazahnya. Ya udahlah, hanya sampai di KTP pakai nama Tio Winata. Tio sampai sekarang. Sampai saat ini. Nah, kenapa ada Eyang? Nah, kalau Eyang ya itu tadi karena saya sering mengajar ngaji di sini. Nah, ada Ucu, masih saudara putra dari ACC, anaknya Ma Idoy. Suka ngaji di sini kan bersama teman-teman sekolahnya, masih kecil waktu itu. Eyang dingdong. Nah di situ awalnya Eyang dingdong. Nah, ya udahlah, daripada ini karena masyarakat di sini juga memanggilnya Eyang, sampai tamu pun juga memanggilnya Eyang, ya udah digabungkanlah dengan Tio jadi Eyang Tio. Eyang Tio Winata. Ya, Eyang Tio nya dipanggilnya. Eyang Tio. Kalau manggil Eyang Tio Winata terlalu panjang, jadi Eyang Tio aja. Jadi gini, panggilan akrabnya gitu. Tadi juga sebelum saya kesini kan nanya-nanya dari awal masuk Pajagan ya. Saya mau izin pemirsa lupa ini Eyang Tio ini di dusun Pajagan ya. Iya, Cisasak. Cisasak ya. Desa Pajagan. RT berapa? RT 1, RW 1. RT 1 RW 1 Desa Pajagan. Kecamatan Cis itu. Kecamatan Cis itu Kabupaten Sumedang. Jadi ya apabila ada pemirsa yang ingin curhat, ingin apalah, soalnya kelebihan dari beliau ini luar biasa, banyak sekali. Selain daripada memberikan motivasi, memberikan keyakinan, memberikan satu arahan yang baik untuk ke depan, beliau pasti bantu. Amin. Banyak caranya. Insyaallah. Karena doa-doanya itu amin lah, mudah-mudahan. Insyaallah. Allah yang Maha Pengabul. Iya. Amin. Nah, kembali lagi yang tadi ya. Memang luar biasa pas tadi saya datang ke sini tuh nanya udah pada kenal yang namanya Pak tadi rumahnya di mana ya yang itu? Sini. Itu sama ya itu Eyang Tio. Benar berarti. Nah, yang makanya dari saya pasti kaget, Eyang pasti disananya Eyang, nama Eyang biasanya kan udah tua, berjenggot gitunya, tapi ternyata ginian masih muda, masih luar gagah, keren, masih luar biasa. Yang kembali sekarang ke aktivitas Eyang sekarang kan tadi bilang bahwa ini suka di majelis, suka penceramah juga, diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Amin. Berarti sibuk sekarang ya? Sibuk. Alhamdulillah, tapi tetap kesibukan untuk kita yang harusnya ada tamu yang berkonsultasi kita layani, ada tamu yang berobat pun kita layani gitu. Jadi tidak pernah membeda-bedakan antara si A, si B, si C, ataupun juga tidak pernah membedakan antara batasan-batasan kehidupan mereka, tetap disamaratakan. Tadi yang ingin diobati, tadi bilang gitu. Maksudnya ingin diobati? Misalnya contoh tadi Bapak pernah lihat ada yang katakanlah stroke ya, yang tidak bisa jalan, tapi alhamdulillah kuasa Allah jalan. Itu kan kuasa Allah, bukan saya nggak bisa menyembuhkan, tapi kuasa Allah. Hanya dengan memberikan motivasi, kesemangatan, lalu kita berdoa memohon petunjuk Allah. Stroke bisa insya Allah dibantu, tapi yang menyembuhkan kan Allah, bukan saya. Hanya lewat doa-doa ruqyah gitu kan. Yang selain stroke apa aja? Apa aja. Karena doa itu tidak pernah berbatas. Tidak pernah berbatas. Doa itu kan bentuknya permohonan. Kalau ada yang kena santet datang ke sini? Tidak menjadikan suatu masalah. Kalaupun memang ada yang kena santet, dan kalau memang ada itu santet, wallahu a'lam bimuradi. Karena tetap pada dasarnya manusia itu sebenarnya tidak ada yang sakti ya.
Maka ada filosof atau pepatah orang-orang bijak, di atas langit masih ada langit. Kesaktian mutlak hanya milik Allah. Manusia itu standar, tidak memiliki kemampuan apapun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya illallah, hanya kecuali Allah yang Maha Luhur dan Maha Agung. Luar biasa, luar biasa. Yang Ayang kan suka ceramah nih. Guru spiritual Ayang siapa? Latar belakang, katakanlah kalau kata orang kampung mengaji gitu ya. Dulu saya di SD belajar ngaji di Pak Ustadz Amin. Pak Ustadz Amin di sini juga masih ada sekarang. Nah, sampai SMP saya belajar ngaji di Pak Ustadz Amin. Saya SMA di Situraja, saya belajar kitab kuning lah, kayak Sapina, Jumia, Fathul Muin, Fathul Qorib, ya. Belajar di Pak Jalan Khalil di Situraja. Oh iya. Yang sekarang jadi ketua Rois Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumedang. Itu guru besar saya, sekarang juga masih, alhamdulillah masih ada. Itu belajar kitab ya, Salafi kitab kuning lah, ilmu fikih lah gitu. Nah, setelah keluar dari SMA, yaitu tadi saya langsung pesantren ke Garut, pesantren Al-Huda, Tarogong, untuk melanjutkan ilmu agama. Tarogong Garut, Al-Huda, ya. Di situ itu pada dasarnya ketika itu saya ingin belajar ilmu hikmah. Nah, cuma sama dari pihak pesantren Tarogong Al-Huda di Tarogong Garut, belajarlah ke pesantren Suryalaya. Ketika itu masih ada Mama Kiai Sahibul Kartajul Arifin. Ya. Nah, dari situ saya belajar hanya beberapa bulan, tidak lama. Di situ belajar Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Lalu saya pindah ke Wonosobo, masih tetap Thariqah, belajar Thariqah. Nah, di Wonosobo saya belajar Thariqah, hikmah. Jawaban sang guru memberikan, katakanlah, tentang kepribadian saya. Nanti suatu saat nanti kamu akan menemukan sendiri. Jati diri akan ditemukan olehmu sendiri. Orang lain hanya bisa mengarahkan. Ibarat kita berdiri tergantung kepada arah angin. Tergantung pada diri kita, mau kemana kita melangkah. Karena ketentuan langkahmu adalah bagian daripada tanggung jawabmu. Ibarat kata, kalau kata orang bijak, hidup itu pilihan, tergantung daripada pilihanmu. Setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya. Ya, di situ ketika itu saya belum mengerti apa maksud dari tujuan setelah saya belajar ilmu agama ketika itu. Ya, seiring dengan waktu saya selepas dari pesantren tahun 97 lewat, itu udah bekerja di RCTI, itu udah bekerja, maksudnya udah ada kerjasama di dunia entertain. Saya menikah, awal menikah memang disulitkan dengan perekonomian. Malum ketika itu dunia entertain masih kurang penghargaan, masih ya dapat honor-honor lah gitu kan, bukan berarti artis kelas ketika itu, masih hanya ikut-ikutan lah gitu. Nah, di situ dengan karir-karir yang mungkin penghasilannya sedikit, tapi alhamdulillah istri karena mensupport terus. Itu istri dari Jawa ketika diambil dari pesantren Wonosobo. Nah, akhirnya seiring dengan waktu saya terjun ke dunia yang sekarang itu atas bimbingan orang tua saya sendiri. Nah, dulu orang tua yang di sini itu dulunya orang tua saya, hanya pelanjut sebenarnya. Di dunia spiritual yang sekarang itu pelanjut. Nah, awal terjun ke dunia dakwah, pertama kedatangan tamu orang Cikirai. Dia nadar kalau anaknya nikah mau, katakanlah kalau orang nanggap pengawasan katanya. Bukan nadar, bukan kayak bukan. Ada ustadz, tapi saya nggak berani sebut namanya. Dia datang ke sini, saya minta hari baik kata dia, mau nikahkan anak tapi mau pengawasan. Ketika itu belum terjun ke dunia dakwah belum. Oh ya udah, hari baiknya ambil aja hari Rabu gitu, saya bilang hari Rabu insya Allah baik. Mengadain pengawasan insya Allah saya datang ke sana sambil silaturahmi ketika itu. Nah, pas tiba saatnya waktu ada pengajian, si ustadz itu nggak datang.
Sementara jamaah kan udah diumumkan sama RT setempat di Cikirai ketika itu. Otomatis kan bingung tuh, bingung. Ya udahlah daripada nggak ada, ya saya lah tampil. Emang yang bisa gitu. Ya insya Allah lah. Orang-orang kan nggak tahu kemampuan ketika itu. Insya Allah lah saya mau berani tampil. Ya saya tampil lah di situ. Mengadakan pengajian bab nikah. Walaupun ketika itu masih terbata-bata karena dadakan kan belum pernah terjun ilmu pesantren kalau nggak dipakai lupa sebenarnya. Ya, itu karena bisa tampil itu karena ingin menolong kesempatan yang memang kita harus berani membantu orang. Jadi kesempatan untuk membantu sebenarnya daripada jamaah bubar lagi. Kebetulan ustadz di situ juga ustadz setempatnya memang lagi ada kegiatan di luar. Terus ustadz yang diundangnya nggak datang karena mungkin tahu finansialnya kurang atau nggak tahu lah. Cuma bukan karena mungkin sibuk. Nah itu incaran mereka. Nah akhirnya saya tampil lah di situ. Ternyata warga antusias dan seneng. Karena saya selalu menyisipkan ada demo-demo sedikit sulap sebagai pemanis dari media dakwah. Yang bisa sulap? Bisa sedikit. Karena saya juga pernah belajar ketika di Jakarta. Saya belajar magician dari Mr. Robin almarhum. Tadi cerita bahkan sama Deddy Corbuzier juga pernah? Pernah dulu pernah sempat bareng lah gitu, Seperti apa? Udahlah, mohon izin yang nanti kita ini perjalanan yang dakwah sampai sekarang menjelma seperti sekarang. Bisa disebut Eyang Tio, terus sebagai penceramah juga, kiai juga, ahli magical juga. Nah, kan yang ahli magicalnya saya kan belum tahu. Nah, dakwah. Yang bisa sulap? Bisa sedikit. Karena saya juga pernah belajar ketika di Jakarta. Saya belajar magician dari Mr. Robin almarhum. Tadi cerita bahkan sama Deddy Corbuzier juga pernah? Pernah dulu pernah sempat bareng lah gitu, Seperti apa? Udahlah, mohon izin yang nanti kita ini perjalanan yang dakwah sampai sekarang menjelma seperti sekarang. Bisa disebut Eyang Tio, terus sebagai penceramah juga, kiai juga, ahli magical juga. Nah, kan yang ahli magicalnya saya kan belum tahu. Nah, seperti apa? Bisa dibuktikan? Kayak gini nih, ini kita minum kopi nih kayak gini ya. Biasanya kalau mau minum kopi antara gelas dengan sendok ya, itu udah umum. Magician yang saya lakukan lebih ke hal-hal yang biasa ada di masyarakat. Jadi bukan magician kita harus nyiapin kotak jadi burung lah, atau misalnya manusia dimasukin kotak besar lalu hilang lah. Jadi saya lebih ke magician yang sifatnya apa yang ada kita lakukan. Tapi itu hanya magician sebenarnya gitu. Kayak ini kopi ini. Saya dicobain gini, itu kan biasanya begitu kalau kopi untuk menentukan manis dan tidaknya harus dicoba kan gitu. Berarti kan ini udah manis ya. Nah, saya coba lagi. Nah, ini baru muncul magician yang seperti ini. Jatuh. Ya Allah. Ini nggak apa-apa itu. Nah, nggak apa-apa. Subhanallah. Nggak usah kebukaan. Gitu ya. Ya, diulang. Ini apa namanya? Rekayasa. Gini coba sama A dikocek-kocek dulu lah sama A, coba sama A. Kocek-kocek aja gini lah. Saya
Mohon izin ya. Siap. Ada lagi nggak? Boleh ini. Coba sama dibuka itunya. Ini. Botolnya ini. Oke. Coba di apa namanya? Di ini ada tutupnya nggak itu? Ini. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah dibuka ya. Ini coba kalau ini ditumpahin tumpah nggak? Ya iyalah. Ya tumpah coba nih sini ya. Ini kan bisa gini nih. Ini kayak gini ya. Ya. Bismillah kayak gini aja. Ini kan medisian. Ya. Barangkali kamu nyoba boleh ha? Boleh. Enggak. Tumpah. Aduh, luar biasa. Yang tadi saya lihat di video Yang loh, rokok itu. Boleh. Tapi kalau menerbangkan rokok kurang bagus. Mending kita nerbangin daun atau apa yuk di luar. Nerbangin daun gimana? Daun diterbangin. Kita mendadak metik. Oh, ayo sok. Boleh. Siap. Ya. Atau nanti season berikutnya buat nerbangin daun. Sekarang. Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali. Sobat Korsum TV, nih Ayang Tiau sedang metik daun ya. Nah ini nih daun yang dipetik sama Ayang Tiau. Mau diapain? Jangan pakai hati. Dia lelet makan kia. Daunnya tampak terbang. Daunnya terbang pemirsa. Ke bawah. Siap. Ini nggak ada rekayasa, nggak ada gantungan benang pun tidak ada. Oke. Tuh. Iya. Ya. Katanya cari tahun, emak. Katanya cari tahun, emak ada di sana. Ulang nelfonnya emak. Aduh, dimakan daunnya. Luar biasa, luar biasa. Keren, keren. Ya. Hebat, yang hebat, luar biasa. Aduh. Pemirsa Korsum TV, sobat Korsum TV, tadi Anda juga sudah menyaksikan ya dan mendengarkan juga sekelumit ataupun perjalanan singkat lah. Dan kalau memang digali secara keseluruhan perjalanan beliau tuh mungkin nggak cukup 3 hari 4 hari. Jadi ini dibikin singkat ya, disingkatkan saja perjalanan Ayang Tiau dari dulu sehingga menjelma menjadi nama Ayang Tiau. Nah seperti itu tadi kan juga sudah diceritakan. Lalu juga ada pertunjukan nanti Magical, pertunjukan dibilang sulap dan perasaannya di luar akal manusia. Itu entah apalah triknya seperti apa. Tadi daun sampai bisa terbang dalam keadaan siang bolong gitu ya. Siang bolong digituin, daun ngikut kemana gitu.
Saya juga yang tadi mau kameranya kok saya lihat terus nggak ada benang atau apa, nggak ada, cuma bisa terbang aja gitu sih. Apakah itu oleh aura misalkan makhluk astral? Enggak, yang penting intinya bukan urusannya sama makhluk atau jin, enggak ada urusannya. Yang terpenting itu bagian daripada momen keilmuan sebenarnya. Momen keilmuan artinya siapapun yang melihat dan memandang, ya itulah jawabannya. Pasti penonton punya jawaban, aneka ragam jawaban. Tapi itu pun kita tidak bisa menyalahkan mereka. Akan pandangan mereka jawabannya seperti itu, ya silakan. Apapun itu jawabannya, yang penting itu adalah sebuah hasil karya, karya seni. Dan itu juga sifatnya hanya menghibur sebenarnya. Tidak ada maksud apapun ataupun memunculkan bahwa sosok saya hebat, enggak. Saya enggak hebat. Kehebatan mutlak hanya milik Allah. Amin. Jadi kesimpulannya tetap kembali lagi kepada keimanan bahwa memang apa yang semua dilakukan, apapun yang semua dimiliki itu tetap ya hanya milik Allah. Hanya milik Allah semata. Apapun pengetahuannya, itu mau punya hanya milik Allah. Amin. Jadi kesimpulannya tetap kembali lagi kepada keimanan bahwa memang apa yang semua dilakukan, apapun yang semua dimiliki itu tetap ya hanya milik Allah. Hanya milik Allah semata. Apapun pengetahuannya, itu mau punya pengetahuan ahli matematika, ahli biologi, ahli geologi, ataupun ahli magician, ahli spiritual, apapun itu tetap mutlak hanya milik Allah. Tergantung pada diri kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al imanu tasdiqum bi qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalu bil arkan. Siap. Oke, saya rasa cukup ya. Siap. Yang Tiong, terima kasih sekali atas waktunya, atas tadi saya telah dihibur dengan 3 trik sulap. Luar biasa. Dan pemirsa Kosum TV juga pasti menonton hal ini, dan ini ambil hikmahnya. Jadi sekali lagi ya terima kasih pemirsa Kosum TV juga terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya mewawancarai beliau, ataupun ada salah kalimat atau salah seperti apa. Mohon maaf, ini hanya sebatas bukan hiburan, hanya sebatas kita podcast ya. Ngobrol. Bahkan nanti bisa sekali-kali ngikuti jejak perjalanan saya di dakwahnya. Karena memang saya lebih terkenal dengan ajengan sulap. Kenapa terkena dengan sebutan ajengan sulap? Di setiap sesi dakwah selalu disisipkan sulap, hanya sebagai sarana hiburan. Sulap ya sulap, hanya sekedar seni, dan sulap bukan keajaiban yang mungkin bisa dianggap sihir, bukan. Tapi sulap ya hanya sulap, hasil daripada pengetahuan. Itu aja. Karya seni ya. Karya seni, dan itu dihalalkan. Siap. Sobat Kosum TV, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik dari saya ataupun dari sumber yang Tio ataupun ajengan sulap. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Luar biasa.